Halo gan, salam Iwa Buncit. Untuk di video kali ini admin akan coba ngebahas soal nge-mix makanan untuk para buncit. Apakah boleh? Dan kira-kira apa efek sampingnya? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Nah, di tangan admin saat ini ada pakan pelet yang biasa admin gunakan, dan ini sudah pernah admin review. Buat kamu yang tertarik dengan pelet ini bisa cek di pojok kanan atas karena ya hasilnya bisa kamu lihat saat ini. Bukan di endorse, cuman ini sudah jadi kayak makanan rutin untuk si para buncit. Jadi admin gunakan pakan yang ini. Tinggal kamu sesuaikan aja, kalau mau ngejar grow pertumbuhan bisa gunakan yang ini, tapi kalau mau ngejar warna bisa gunakan merek lain yang sudah pernah admin review juga. Cek aja di pojok kanan atas untuk pakannya yang ngejar warna. Oke, kalau pertanyaannya adalah Min, apakah boleh nge-mix makanan? Ya, buat kamu yang belum ngerti nge-mix itu apa, maksudnya itu dicampur ya. Mungkin nyampurnya ini sesama pelet cuman beda merek. Nah, apakah boleh? Ya, kalau ditanya sekedar boleh ya boleh. Tapi kalau kamu tanya ke admin, admin pernah gak ngecampur makanan itu, pelet itu dengan merek lain, pelet merek A dengan merek B? Sejauh admin selama pelihara ikan mas koki itu nggak pernah buat nge-mix atau nyampur pelet dari beda merek. Kenapa? Karena iya, tahu sendirilah bahwa pelet-pelet semacam ini sebenarnya sudah ditentukan sendiri komposisinya oleh produsen, oleh si pembuat. Entah itu mungkin kandungan fibernya, mungkin pewarnanya, mungkin proteinnya, dan lain sebagainya. Admin kurang tahu begitu pasti kalau dari segi teknis. Jadi kalau misalkan kamu gabung dengan pelet lain dari merek lain yang tentunya juga dia punya formula tersendiri, ya kalau perhitungan admin jadinya kacau. Karena biasanya pelet tertentu itu dibuat untuk ngejar tujuan tertentu juga. Misalkan merek A dengan sub merek A1 misalkan. Contohnya ini Mizuho, admin sebut aja karena cukup sulit kalau dijelaskan cuman ABC. Dia kan ngejarnya lebih ke pertumbuhan ya, ke grow pertumbuhan, dan untuk warna juga nggak terlalu. Sehingga kalau misalkan kamu campur dengan pelet lain yang dia ternyata punya pewarna, yang awalnya kamu nggak mau ngejar grow, dia ada pewarnanya dengan merek lain, itu akan mempengaruhi warna dari ikan mas koki kamu. Entah itu genetiknya nggak kuat, jadi warna kuning, atau mungkin hitamnya pudar, atau justru sebaliknya. Ya, jadi admin kurang begitu. Kalau admin pribadi kalau ditanya, Min boleh nggak untuk nge-mix? Ya boleh. Itu kembali lagi ke selera kamu. Tapi kalau admin pribadi sendiri buat nge-mix makanan itu nggak terlalu suka, nggak rekomendasikan, karena tadi tujuan dari peletnya itu sendiri dibuat jadi samar, jadi bias karena dicampur dengan merek lain yang punya formula lain. Bahkan sebenarnya dalam satu merek aja itu bisa punya bermacam variasi kan. Ada yang ngejar warna, ada yang ngejar pertumbuhan. Contohnya Hikari yang grow itu ngejar pertumbuhan yang sudah pernah review, cek aja di pojok kanan atas. Ada juga Hikari balance dan juga Hikari yang color, admin nggak terlalu ingat ya mereknya. Ada yang color memang ngejar warna, itu juga memang tujuannya untuk ngejar warna dan nggak terlalu ke pertumbuhan. Juga kalau misalkan kamu gabung dengan grow jadinya kacau balau. Jadi memang ada baiknya kalau kamu mau gunain pakan ya satu merek aja dengan satu variasi aja. Misalkan mau ngejar grow, gunain aja grow supaya tujuan kamu dari awal itu tercapai. Satu lagi yang admin lihat, kalau misalkan mereknya itu digabung dengan merek lain tapi dalam apa ya, harga pelet itu masih sama, biasanya kualitasnya masih bisa lah ya. Walau memang mungkin tujuannya jadi bakal nggak terlalu sama lagi, tapi kalau misalkan pelet harganya 50 ribuan atau mungkin 100 ribuan sebungkusnya, kamu campur dengan pelet yang harganya 5.000, ada yang 3.000, nah itu lebih kacau balau lagi. Karena admin sering lihat ada yang ya kayak
mungkin buat berhemat kali ya, karena setiap orang itu beda-beda. Yang namanya hobi, yang namanya kantor, kita nggak bisa ngukur sedalam mana. Ada yang nyampur pelet harga yang premium dicampur dengan pelet yang ekonomis. Jadinya kalau admin pribadi malah itu rasanya jadi lebih kacau lagi, karena sepengalaman admin kalau pelet-pelet ekonomis itu biasanya warna jadi hancur. Ada yang ikan kemarin, ikan demekin, lebih tepatnya ikan lowo ya, bukan demekin, ikan lowo, ikan teleskop yang matanya gede, itu padahal warnanya hitam solid, dikasih pelet yang ekonomis, yang harganya sebungkus 5.000, 3.000, ada yang 4.000, ada yang 10.000, itu jadinya warna kuning. Sehingga kalau kamu gabung dengan pelet yang harganya 50.000 ke atas, 100.000, jadinya kayak mubazir kalau misalnya digabung dengan pelet seperti itu. Bukannya nggak boleh, ya boleh, karena memang kembali lagi ke kamunya, karena kamu yang mau pakai ke buncit kamu kan, bukan admin. Tapi kalau admin ditanya apakah rekomendasiin buat nge-mix pelet, kalau dari admin sendiri ya, kalau admin nggak ngerekomendasiin, gunakan aja satu variasi, satu merek dari satu varian, supaya apa yang kamu tuju itu benar-benar kecapai. Walaupun memang soal pertumbuhan ikan, warna ikan itu kembali lagi ke genetiknya ikan. Pakan ini mungkin mendukung ya, kalau misalkan dari 100% itu sekitar 10% mungkin, karena dari air juga pengaruh, dari pH, dari pencahayaan itu banyak pengaruhnya. Pakan adalah salah satunya aja yang sebagian kecil, karena kembali lagi ke genetik. Itu aja sih kalau dari admin. Kalau mau nge-mix ya, kalau kamu mau nge-mix dengan pakan sesuka kamu ya silakan. Tapi kalau kamu nanya ke admin rekomendasiin apa enggak, ya enggak, gunain aja satu merek dengan satu varian. Dan sudah ada banyak macam pelet yang sudah pernah admin review, cek aja di channel ini. Apa aja yang menurut kamu cocok untuk selera kamu, silakan kamu gunakan, karena ada harga, ada kualitas ya. Oke, buat kamu yang mau berbagi pengalaman soal pelet mix, karena mungkin kamu yang lebih sudah sering pengalaman buat nge-mix makanan, bisa tuliskan di kolom komentar kelebihan apa, kekurangannya apa aja, karena ini dari sudut pandang admin. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.